Kiprah Arya Penangsang. Oleh Damar Shashanka. Bagian 3 Atapa Telanjang Ratu Kalinyamat. Adipati Adiwijaya berikut sang permaisuri, Nimas Sekaring Kedaton benar-benar bersyukur kepada Hyang Widi mendengar kabar yang dibawa oleh sang pemuda yang kini tengah ada di hadapan mereka. Bahkan saking gembiranya, Nimas Sekaring Kedaton meneteskan air mata bahagia. Segera Adipati Adiwijaya membaca surat dari kakak iparnya yang diserahkan oleh sang pemuda. Nampak sang adipati mengerutkan dahi setelah membaca isi surat dari Ratu Kalinyamat. Di sana tertulis bahwasanya sang ratu meminta kepada Adipati Adiwijaya supaya mengirimkan beberapa prajurit pilihan untuk mengantarkannya pulang ke Jepara. Para prajurit harus nyelamur lampah, alias menyamar sebagai orang kebanyakan. Tidak hanya prajurit, sang ratu juga meminta agar dikirimkan pula beserta para prajurit, beberapa pelayan wanita. Tujuan sang ratu ke Jepara adalah menuju sebuah gua rahasia yang tidak seorang pun mengetahui letak gua tersebut kecuali sang ratu sendiri dan almarhum suaminya, Sunan Kalinyamat. Di sana selain menyembunyikan diri, Ratu Kalinyamat juga bertekad akan melakukan tapa wuda atau tapa telanjang. Ratu Kalinyamat tidak akan mengenakan selembar pakaian pun selama Arya Penangsang belum mati terbunuh. Selain itu, Ratu Kalinyamat secara khusus meminta agar Adipati Adiwijaya memberikan ganjaran atau anugerah berupa uang yang sepantasnya kepada para penduduk desa yang telah berjasa menyelamatkan nyawanya. Dan khusus kepada pemuda yang telah menemukan tubuhnya ketika terluka parah, Ratu Kalinyamat memohon agar pemuda tersebut bisa diberikan kedudukan yang pantas di jajaran pemerintahan Kadipaten Pajang. Membaca permintaan yang kedua dan ketiga dari Ratu Kalinyamat, bagi sang adipati tidak menjadi masalah untuk memenuhinya, namun membaca permintaan pertama di mana sang ratu hendak berniat menuju Jepara, membuat Adipati Adiwijaya merasa berberat hati. Adipati Adiwijaya memutuskan agar sang pemuda untuk sementara mundur dahulu dari hadapan beliau. Dia diutus agar beristirahat untuk sementara waktu. Beliau sendiri hendak membahas isi surat Ratu Kalinyamat dengan Nimas Sekaring Kedaton, Ki Mas Manca, Ki Wila dan Ki Wuragil secara pribadi. Sang pemuda diantar beberapa prajurit pengawal Adipati menuju tempat peristirahatan yang telah disediakan baginya. Tapa Telanjang Ratu Kalinyamat. Jepara kini telah dikuasai oleh Jipang Panolan. Bila Ratu Kalinyamat nekat kembali ke Jepara, itu sama saja dengan ulah marani gepuk atau mencari mati. Ulah marani gepuk adalah istilah Jawa yang artinya kurang lebih, seekor ular malah mendekati tongkat pemukul yang hendak dipergunakan untuk meremukkan kepalanya, Damar Shashanka. Begitulah Adipati Adiwijaya berpendapat. Namun, Nimas Sekaring Kedaton malah berpendapat lain. Saat ini, malahan tempat yang dirasa paling aman bagi kakak kandungnya memang hanyalah wilayah Jepara. Karena walaupun Jepara memang telah dikuasai Jipang Panolan, namun Ratu Kalinyamat, bagaimanapun juga, telah hafal setiap jengkal tanah Jepara. Bahkan, Nimas Sekaring Kedaton dulu pernah mendengar bahwa kakak kandungnya memang memiliki tempat rahasia yang khusus, tempat yang kerap kali dia pergunakan untuk menyepi dan bertapa. Hanya Ratu Kalinyamat dan almarhum suaminya, Sunan Kalinyamat saja yang tahu di mana letak tempat tersebut. Para prajurit Jepara pun, tidak seorang pun yang mengetahuinya. Konon letaknya berada di sekitar Gunung Danaraja. Mungkin, jika benar Ratu Kalinyamat berniat untuk menyembunyikan diri di sana, pihak Jipang dapat dipastikan tidak akan bisa menemukannya. Ki Mas Manca, Ki Wila dan Ki Wuragil condong menyetujui pendapat Nimas Sekaring Kedaton. Apa yang telah diputuskan oleh Ratu Kalinyamat, tentunya memang sudah dipertimbangkan secara masak. Mungkin, selain beliau berniat untuk menyembunyikan diri di tempat yang paling aman menurut beliau, diam-diam sang ratu juga bisa mengkoordinasikan kekuatan dari para pendukungnya yang masih ada di sana. Siapa saja mereka, tentunya hanya Ratu Kalinyamat yang tahu. Ratu Kalinyamat lebih bisa berbuat sesuatu di Jepara daripada jika sang ratu memilih bersembunyi ke Pajang, begitu menurut pendapat Ki Mas Manca. Setelah berunding cukup lama, pada akhirnya, Adipati Adiwijaya memutuskan memenuhi semua permintaan Ratu Kalinyamat. Dikirimkanlah 20 prajurit khusus pilihan dari Pajang dengan menyamar sebagai rombongan penari keliling. Dengan membawa seperangkat gamelan sebagai bagian dari aksi penyamaran, ditambah 5 orang pelayan wanita yang menyamar sebagai para penarinya, maka di hari yang telah ditentukan, berangkatlah mereka. Di setiap tempat, mereka sengaja menggelar pertunjukan. Hal ini demi untuk mengelabuhi para mata-mata Jipang sekiranya keberadaan mereka tengah menjadi perhatian mereka.
Dan pada akhirnya sampai juga mereka di desa di mana Ratu Kalinyamat tengah menyembunyikan diri. Ratu Kalinyamat lantas ikut rombongan Pajang tersebut dan meninggalkan desa di mana selama ini sang ratu telah dirawat untuk menuju ke Jepara. Dalam perjalanan ke Jepara, rombongan tersebut juga kerap menggelar pertunjukan. Namun, sang ratu sengaja tidak tampil ke muka umum. Hingga pada akhirnya, rombongan ini selamat sampai ke Gunung Danaraja. Ratu Kalinyamat dan rombongan segera menuju gua rahasia yang selama ini sangat dirahasiakan oleh sang ratu. 20 prajurit pilihan Pajang bertugas menjaga keselamatan sang ratu. Sedangkan 5 orang pelayan wanita bertugas melayani kebutuhan sang ratu. Sedangkan Ratu Kalinyamat sendiri, segera memilih tempat yang tepat, tempat yang tersembunyi dan agak gelap. Dan setelah tempat tersebut dibersihkan sedemikian rupa, sang ratu pun untuk sejenak beristirahat di sana sembari menunggu malam menjelang. Begitu malam telah turun, sang ratu dengan diantar 5 pelayan wanita, keluar dari gua menuju Sungai Gajahan yang terletak tak jauh dari sana. Sang ratu membersihkan diri di sungai tersebut. Selesai membersihkan diri, beliau kembali ke dalam gua. Di tempat yang telah dipilih, sang ratu melepaskan seluruh busananya hingga telanjang bulat. Rambut panjangnya diurai sedemikian rupa hingga menutupi bagian payudaranya. Ratu Kalinyamat duduk bersila. Sang ratu bertekad, tidak akan mengenakan busananya lagi sebelum Arya Penangsang mati. Tempat tapa telanjang Ratu Kalinyamat hingga sekarang menjadi tempat ziarah. Terletak di Desa Danaraja, Jepara bagian utara, dan Sungai Gajahan masih tetap mengalir di sana, damar Shashanka. Dalam kondisi seperti itu, hanya pelayan wanita saja yang diperbolehkan mendekati beliau. Diam-diam, walaupun Ratu Kalinyamat juga tengah menjalani tapa telanjang, melalui ke-20 prajurit pilihan yang menjaganya, Ratu Kalinyamat mencoba menghubungi beberapa mantan petinggi Jepara yang masih loyal kepadanya. Beberapa mantan pejabat tersebut diam-diam pula bertandang menghadap ke Gunung Danaraja. Dari sini, koordinasi mulai dibangun kembali. Ratu Kalinyamat perlahan dan pasti mulai merapatkan barisan para pendukungnya. Kekuatan Jepara yang tercerai berai akibat gempuran Jipang Panolan diam-diam mulai menyatu kembali.